Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah, saya dari Rotu PTN. Sekarang saya lagi ada di Universitas Negeri Malang, tepatnya di depan gedung rektorat. Kali ini saya akan bertanya ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di UM ini tentang bagaimana pengalaman mereka selama kuliah, dan banyak deh. Kepo kan? Yuk ikutin terus video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dia. Nama Mbaknya siapa? Lisa Septiana, Mbaknya kalau boleh tahu dari jurusan apa? jurusan pendidikan IPA. Oh, pendidikan IPA. Sekarang udah semester berapa, Mbak? Baru semester 2. Oh, masih maba ya. Selama sampai semester 2 ini yang Mbak rasain apa sebagai mahasiswa baru di fakultas ini? Ya awalnya kan berat ya Mbak, pasti. Soalnya kan gimana ya, fakultas ini kan terkenal gimana ya, berat banget kan, tugas-tugasnya banyak. Ya awalnya sih mikirnya berat banget, tapi lama-lama ya dijalaninnya ya udahlah oke gitu. Terus ini apa jurusan yang Mbak ambil ini apa emang diminati Mbak dari awal? Iya, jadi ini jurusannya udah saya pengenin dari waktu kelas 7 SMP. Jadi udah pas ya nanti ya. Jadi terus cara Mbak buat ngembangin diri Mbak nanti di jurusan yang Mbak ambil itu gimana? Kan ini kan juga tips buat adik-adik kan, adik-adik yang mau masuk ke PTN habis ini. Cara ngembanginnya ya belajarnya yang niat. Pokoknya jangan pikirin main dulu lah, yang penting tugas dulu. Kalau boleh tahu yang di jurusan IPA ini apa aja yang dipelajari Mbak? Yang di jurusan saya sih pertama itu ya IPA-nya ya, fisika, biologi, sama kimia, terus kalkulus, terus dasar-dasar sains sama MKU dari UNIF-nya. Aku pengen tahu sih tipsnya Mbak, kan dari SMA emang menargetkan mau masuk jurusan ini ya. Nah itu sampai kecapai masuk itu gimana caranya? Kan saya masuk sini ya alhamdulillah dari jalur SBM ya. Nah, waktu sebelum UTBK itu saya tuh beli buku contoh soal gitu, terus saya kerjain. Udah kayak gitu aja sih. Permisi Mas, perkenalkan nama saya Dia, nama Masnya siapa? Andre Wisnu. Oh, Andre Wisnu. Oh ya Pak, Mas Andre. Dari jurusan apa di sini? Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Udah semester berapa Mas? 4. Semester 4. Oh, semester 4 ya. Selama ngambil jurusan teknik mesin ini apa emang kepengen dari awal, dari SMA? Kepengen sih. Enggak pengen sih sebenarnya. Sebenarnya pengen kerja. Oh. Terus ini yang dipengen jurusannya itu loh, itu udah pas sama yang Mas pengenin dari awal apa enggak? Kurang sih. Prodinya sebenarnya yang salah saya ambil. Soalnya prodi yang saya ambil itu pendidikan, bukan murni. Oh, bukan murni ya. Terus selama sampai semester 4 ini apa ada mengalami kesulitan atau gimana? Kalau kesulitan nggak ada sih, kurang. Cuma ngelawan rasa malas yang susah. Terus selama semester 4 ini apa pernah ngerasa kayak salah ambil jurusan atau kurang atau gimana? Kurang pas atau gimana Mas? Kalau ngerasa salah ambil jurusan dari semester 1 sih. Terus Mas ngadapinnya sampai nerusin sampai semester 4 ini gimana? Gimana ya, kalau sudah terlanjur saya ambil, ya. Jadi ya saya lanjutin aja. Mungkin yang Maha Kuasa udah ngasih jalannya sendiri. Mau minta tipsnya dong buat aku dan juga adik-adik yang mau masuk PTN. Kalau misalnya mengalami hal nggak salah ambil jurusan gitu, gimana bertahannya dan menghadapinya itu gimana? Oke, kalau misalnya salah jurusan ya, tipsnya itu mungkin pertama belajar mengikhlaskan dulu nih. Ikhlas dulu, karena sudah terlanjur, ya lanjutin aja. Mungkin kedepannya bisa mengikuti pelajaran, bisa berkembang lagi di kelas, belajar sama teman-temannya, mungkin gitu. Pernah ada pikiran mau pindah jurusan dulu waktu semester 1? Nggak pernah sih, nggak pernah kalau itu. Oh, jadi
pengen lanjutin aja gitu ya. Terus di teknik mesin itu ada apa aja sih pelajarannya? Pelajaran banyak, ada misalnya ya, kami mempelajari motor, mobil, alat berat juga termasuk. Terus mesin-mesin turbin gitu, mesin diesel, mesin motor bensin gitu. Itu lebih banyak materi atau ke prakteknya? Kalau kami sih pendidikan sebenarnya lebih banyak materi, tapi kemungkinan seimbang sih rasanya, seimbang. Oh ya. Terus pernah mengalami kayak ada di satu sisi tuh kan katanya rasa malas itu kan sulit ya Mas ya ngalaminnya. Itu gimana Mas buat bangkit dari rasa malas tuh biar kok gini terus ya, kok malas terus ya. Itu gimana sih biar nggak malas lagi? Itu juga saya belum nemu, Mbak. Nggak. Caranya biar nggak malas tuh kita ikut teman-teman kita yang nggak malas. Kita ngumpul jadi satu sama mereka. Jadi kalau misalnya kita malas sama teman-teman yang pada rajin, kita malu sendiri akhirnya. Terus pernah ngalami yang mata pelajaran yang itu sulit banget bagi Mas gitu? Sering. Terus gimana? Kalau apa bergantung sama teman, minta ajarin sama teman, atau Masnya belajar sendiri monoton sampai pagi atau gimana? Nah, kalau saya sih kurang bisa sih belajar sendiri, tapi pasti minta belajarin teman kalau nggak bisa. Oh ya. Kasih tips dong Mas buat adik-adik yang mau masuk kuliah nih biar bisa menggapai apa yang diinginkan buat ya di kuliah nanti. Menggapai apa yang diinginkan. Mungkin pertama sebelum memilih PTN, tempat kampus yang telusuri dulu. Terus itu jurusannya ada apa aja. Jangan sampai salah pilih jurusan, karena kalau salah pilih jurusan biayanya sudah mahal. Kayak kalau orang kaya nggak apa-apa sih. Terus apa lagi ya? Ya gue mungkin gitu aja sih. Permisi Mbak, kenalkan nama saya Dia. Nama Mbaknya siapa? Nama saya Patricia. Mbak dari jurusan apa di sini? Saya jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Oh, sekarang semester berapa? Sekarang semester 2. Masih maba ya. Jadi sampai semester 2 ini apa yang Mbak rasain? Masih enjoy aja sih, pelajarannya juga masih ya lumayan mudah lah untuk dimengerti. Oh, kira-kira yang ada di jurusan itu apa aja Mbak materinya? Ada pemrograman dasar, terus ada dasar teknik digital, dan ya kayak gitu sih kebanyakan pemrograman. Oh, kalau boleh tahu ini apa emang jurusan yang Mbak pengenin dari awal? Yang saya pengen dulu sebenarnya pendidikan IPA, ini pilihan kedua saya. Oh, pilihan kedua. Terus pernah ngerasa kayak salah jurusan atau gimana gitu Mbak di jurusan ini? Kalau untuk itu enggak sih, soalnya emang pilihan kedua. Oh iya. Terus kesulitan apa yang biasanya dialami selama ini? Kalau kesulitannya mungkin pembagian waktu itu ya, antara organisasi sama tugas-tugas atau laporan-laporan gitu. Oh, Mbaknya di sini ikut organisasi apa? Di sini saya ikut organisasi kerohanian. Terus kasih tips dong Mbak buat saya juga buat adik-adik yang mau masuk PTN nih. Kira-kira apa aja yang harus dilakukan sebelum memilih jurusan biar nggak salah jurusan dan bisa menggapai apa yang diinginkan? Untuk tipsnya sih yang pertama itu berdoa ya, karena itu kunci utama. Terus yang kedua itu tetap fokus sama tujuan yang pingin dicapai. Yang ketiga jangan lupa belajar sungguh-sungguh. Terus untuk kayak dosen-dosennya itu enak nggak Mbak di jurusan ini? Ada yang enak ya, ada yang seperti itu. Terus Mbak misalnya ada mata pelajaran yang nggak bisa gitu, yang sulit, itu apa yang Mbak diupayakan? Kalau ada misalkan mata kuliah yang sulit itu mungkin saya minta bantuan ke teman yang lebih mengerti, terus saya mempelajari sendiri lagi gitu. Terus Mbak ada pemikiran buat, kan yang pilihan pertama nggak kecapai gitu ya, itu apa ada kepikiran kayak wah aku tuh sebenarnya pengen yang ini loh gitu? Enggak sih, karena udah nyaman juga di sini, jadi ya udahlah dilanjutin aja. Permisi Mbak, perkenalkan nama saya Dia. Iya. Oh, Mbaknya dari jurusan apa di sini? Pendidikan seni tari dan musik.
sama pendidikan tari dan Oh, sekarang sudah semester berapa? Semester 2. Masih maba ya? Kan ini karena masih maba, selama ini apa yang sudah dialamin, dirasain selama kuliah ini? Kalau saya seneng aja sih, soalnya dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru yang dari luar kota juga. Terus dapat, kan saya dari SMA, jadi ada teman-teman saya yang dari SMK musik. Kan saya kan belum pernah gimana ngerasain kayak biola, itu ngerasain di sini gitu. kalau saya apa ya seneng banget soalnya emang dari dulu pengen masuk di jurusan ini terus bisa kesampaian terus di sini juga bisa mengeksplor dan apa ya informasi baru itu saya dapat gitu di sini. Oh ya. Oh, kalau mbaknya kan udah dari dulu ya pengennya ya. Kalau mbaknya emang udah dari dulu pengen masuk di jurusan musik ini? Enggak sih, masih ada SBMPTN tuh baru pengen kesini. Oh, baru kepikiran itu ya. Sebenarnya mbak pengen jurusan apa? Sebenarnya sih administrasi pendidikan sih. Itu kan pendidikan seni tari musik, aku pilihan kedua. Masuknya pilihan kedua, iya. Pernah kepikiran nggak kalau apa kan sekarang masuknya di pilihan kedua, yang pilihan pertama nggak kesampaian, itu ada kayak ngerasa gimana gitu mbak? Atau ngerasa kayak jurusannya kurang pas atau gimana? Mungkin rezekinya bukan di situ mungkin, Mbak. Oh, iya. Terus kalau boleh tahu di jurusan musik ini apa aja mbak yang dipelajarin? Banyak sih kalau di musik ini kan apa ya nggak tentang praktek aja teori materi kayak keseluruhan tentang seni pertunjukan juga diajarkan seperti kayak tata rias terus kayak menyusun program atau penampilan itu juga diajarkan ya. Terus di situ banyak ke prakteknya atau ke materi atau dua-duanya tuh langsung jadi satu itu mbak kalau di sini? Dua-duanya sih, Mbak. Oh, jadi langsung jadi satu gitu kalau kuliah. Terus ada nggak yang pernah ngerasa kesulitan tuh di apa biasanya mbak? Pernah sih, Mbak. Di prakteknya. Di praktek. Iya. Kalau aku sih iya praktek sama ya mungkin karena emang kalau di sini kan kita diajarkan jadi guru jadi kita diajarkan gimana ngatur semua hal lah pokoknya jadi semua hal dan itu pasti susah soalnya basicnya kan kita pemain ya jadi kayak main musik aja gitu bukan melajari teori bukan melajari gimana cara pengembangannya juga. Terus kasih tips dong mbak gimana buat mengatasi kayak mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Kalau saya sih perjuangan masuk sini kan juga susah kan, Mbak. Jadi ingat masuk sini tuh susah. Jadi harus tetap semangat kan biayanya juga mahal gitu. Iya, gitu aja. Kalau aku jangan pernah takut salah karena kalau misalnya salah itu nggak buat kamu menjadi orang bodoh. Karena dari salah kamu tuh akan terus menyuruh dirimu sendiri ayo berusaha buat jadi benar cari-cari cara biar kita bisa terus benar. Dari situ kita semangat buat ngejalanin kuliah gitu aja. Ya juga mau minta tipsnya buat adik-adik sekarang yang mau masuk ke PTN dan mereka harus menggapai apa yang mereka inginkan dan jangan sampai salah mengambil jurusan gitu gimana mbak tipsnya? Kalau saya sih sesuai sama passion kamu aja, kamu cocok-cocoknya itu di mana gitu. Kalau aku dengerin kata hatimu, jangan terlalu sering respon omongan orang soalnya yang tahu hidupmu itu ya dirimu sendiri. Mau dibawa kemana itu juga dirimu sendiri, bukan orang lain. Permisi, kenalkan nama saya Dia, nama masnya siapa? Yunus. Naufal Rizal. Kalau boleh tahu di sini jurusan apa? Jurusan S1 Teknologi Industri, prodinya S1 Pendidikan Tatap Muka. Sama Tata Boga. Sama. Udah semester berapa mas? Semester 4. 4 semua. Oh 4 semua. Kalau boleh tahu di Tata Boga itu apa aja yang dipelajari? Mulai dari pengelolaan makanan, teknik-tekniknya, jenis-jenis makanannya, terus ada makanan kontinental, oriental, pengelolaan pastry, terus roti juga bakery itu. Pokoknya intinya mulai dari memilih makanan sampai proses memasaknya. Pernah ngalamin kesulitan nggak yang ada di jurusan ini? Ya pernah sih. Waktu memasak tapi belum tahu hidangannya atau Ya mungkin dari kan kita juga belajar. Jadi kadang ada menu-menu yang tingkat kesulitannya tinggi itu kayak
susah gitu buatnya. Terus juga terutama di finansial, soalnya kan apalagi makanan-makanan kontinental itu bahan-bahannya mahal, jadi kadang di situ juga merasa kesulitan. Dari Mas ya. Ya hampir sama sih. Apa ya? Ya kayak yang baru kenal, makanan baru kenal gitu kan. Jadi nggak tahu sama sekali, itu sih kesulitan. Terus tipsnya buat menghadapi kesulitan-kesulitan itu gimana Mas? Sering-sering lihat referensi sih, lihat YouTube atau baca-baca buku resep gitu. Ya soalnya juga sama gurunya, ya sama dosennya disuruh, kalau misalnya belum tahu suruh tanya, konsul, terus juga lihat chef-chef terkenal itu gimana cara masaknya gitu. Dan juga tanya ke kakak tingkat yang udah. Kalau boleh tahu ini apa emang jurusan yang diminati Mas dari awal? Kalau saya sih tertarik dengan kuliner ya awalnya. Waktu dulu kan saya SMA, terus kok tiba-tiba tertarik, ya udah ambil tata boga aja. Kalau saya sih sebenarnya bukan, tapi arahnya sama. Kan boga ini juga termasuk industri kreatif. Jadinya saya ambil aja sebagai opsi kedua dari jurusan yang saya inginkan. Kalau saya senang sih. Emang pengen. Kan Masnya kan itu di pilihan kedua ya. Pernah ngerasa kayak aku nih salah ambil jurusan atau gimana, atau pengen kembali ke yang pilihan ke yang pertama atau gimana? Sebenarnya sih enggak, cuman kan juga di Boga itu kayak ada seninya, seperti kayak pas plating menyusun makanan itu kan, jadi bisa menyalurkan seni gitu. Tapi mungkin lebih kayak kaget aja dikirain Boga itu cuma belajar masak, ternyata ada pelajaran yang lain. Seneng nggak di jurusan sampai semester ini? Kalau saya sih seneng karena banyak tantangannya, juga banyak hal baru yang baru saya dapatkan di sini. Ya seneng kalau nggak ada tugas, seneng. Kalau banyak tugas ya lumayan mumet. Ya seneng nggak seneng sih. Aku mau minta tipsnya nih buat adik-adik yang masuk PTN habis ini, itu gimana cara memilih biar jurusannya itu sesuai minat, biar nggak salah jurusan juga, itu gimana menurut Mas? Kalau tipsnya sih disesuaikan sama passionnya, dianya suka apa. Kalau misalnya bingung ya minimal ketertarikan ingin tahunya itu di bidang apa. Ya lebih mengenal diri sendiri sih. Kayak saya kan sebenarnya juga bukan basicnya Boga, cuman karena Boga termasuk industri kreatif, saya juga termasuk orang seni, jadi pengennya ya ke arah sana gitu. Kayak lebih bisa ngelihat yang dibutuhkan setelah dia lulus itu, yang banyak dibutuhkan itu apa gitu loh. Kalau misalnya sekarang kan yang lagi ngetren kan ya makanan, fashion gitu. Nanti 5 tahun ke depan apa yang lagi ngetren gitu. Dan kalau bisa ya emang itu passion dia juga gitu loh. Jadi akan benar-benar mantap gitu. Permisi, kenalin, nama saya Dia, mbaknya? Safriki. Mbaknya Dia. Siska. Permisi, mbaknya dari jurusan apa? Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Sama ya mbak ya. Jadi apa sekarang sudah semester berapa mbak? Semester 2. Selama ini apa yang udah didapetin di jurusannya mbak? Kalau didapetin sih banyak banget. Ilmu-ilmu dari dosen, terus berbagi pengalaman kan di samping kuliah. Di samping kuliah kan juga dosen pasti cerita pengalaman sebelumnya, jadi itu bisa jadi motivasi buat lebih giat lagi belajar, buat lebih semangat buat nyusun tesis. Mbaknya? Iya, kurang lebih sama sih seperti itu. Ya, yang paling penting kan dari kayak kita belajar tentang kehidupan sehari-hari dari dosen gitu, pengalamannya dari dosen gitu. Kemudian mbaknya dari awal tuh pengennya masuk di jurusan bahasa Indonesia? Iya, karena yang satunya juga linear bahasa Indonesia. Juga sama. Dulu pernah merasa yang paling sulit dialami pas di pelajaran bahasa Indonesia itu apa mbak? Kalau yang paling sulit sih
kalau saya tentang sastranya ya. Soalnya saya memang kurang menguasai tentang ilmu tentang sastra. Kalau untuk pembelajaran sama kebahasaannya mungkin sedikit lebih bisa lah gitu dikatakan. Iya, karena emang kita sama, emang kita dari bahasanya, dari sastranya. Jadi kalau ilmu tentang sastranya kita kurang mendalami sastranya gitu. Terus kalau mau kan itu udah ada tingkat kesulitannya ya Mbak ya. Itu cara menghadapi buat menghadapi kesulitannya itu gimana Mbak? Menghadapi kesulitannya ya lebih banyak baca, kalau misalnya waktu dosen menjelaskan lebih sering tanya gitu. Seperti itu sih. Mbaknya? Iya. Terus ada minta tipsnya dari saya sama buat adik-adik yang mau masuk PTN itu gimana cara untuk mendapati jurusan yang diinginkan biar nggak salah ambil jurusan itu gimana Mbak? Tipsnya ya kenali potensi diri dulu. Kalau misalnya kita minatnya di apa, kalau misalnya kita udah tahu kita minatnya di apa, terus kita punya kemampuan di situ, ya itu sih, itu yang pertama. Soalnya kalau misalnya kita pilih jurusan tapi kita ikut-ikutan temen atau suruhan dari orang tua tanpa kita punya minat sendiri atau motivasi sendiri dan punya kemampuan sendiri, itu pasti nanti waktu kuliahnya bakalan setengah-setengah gitu. Seperti itu sih. Terus persiapannya juga banyakin belajar, banyakin tanya-tanya ke yang lebih tahu, yang lebih pengalaman, jadi biar nggak salah pilih jurusan. Seperti itu. Kalau dari Mbaknya tipsnya? Iya, tipsnya ya tanya-tanya itu tadi, tentang kita udah tahu potensinya kita di mana. Kadang kita juga kan nggak yakin kalau emang kita potensinya di sana, jadi banyak tanya ke yang sudah tahu di jurusan itu. Oh ya deh. Terima kasih ya Mbak ya atas ceritanya, itu sangat menginspirasi buat saya juga buat adik-adik yang mau masuk PTN. Kita ada jargon dari Road to PTN. Sukses gapai impian. Bareng-bareng ya Mbak ya. Road to PTN, sukses gapai impian. Makasih ya Mbak ya atas waktunya. Maaf mengganggu. Road to PTN, sukses gapai impian. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Road to PTN, Sukses gapai impian. Terima kasih Mas ya. Road to PTN, sukses gapai impian. Makasih ya Mbak atas waktunya. Hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Road to PTN, sukses gapai impian. Makasih ya Mas. Road to PTN, sukses gapai impian. Makasih Mbak. Dari ya, itu tadi keseruan kita bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik yang mau masuk universitas favorit kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Saya Diah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.